Kalau kalian tanya ke saya, Mas, prosesor terbaik di harga 300.000 ke bawah sekarang apa ya? Saya akan menjawab i3 8100. Kenapa? Simak video ini sampai akhir buat tahu alasannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Kalau kalian punya budget mentok 300.000 dan pengen beli prosesor, ada beberapa rekomendasi dari saya. Pertama, i5 4690 di harga 280.000. Kedua, ada Athlon 3000G di harga antara 250 sampai 300.000. Dan yang ketiga, i3 8100 di harga 300.000. Prosesor i5 4690 dan Athlon 3000G sudah pernah saya bahas ya. Dan alhamdulillah kali ini saya dapat i3 8100 yang performanya mantep banget sih menurut saya. Kali ini PC-nya punya Mas Galang dari Bandung. i3 8100 adalah prosesor Intel generasi ke-8 LGA 1151. Rilis tahun 2017 dengan MSRP 117 USD. Memiliki 4 core dan 4 thread dengan frekuensi 3,6 GHz. Support RAM DDR4 2400 MHz. TDP-nya 65 watt dan punya iGPU Intel UHD 630 yang performanya lumayan bisa buat gaming. Di video kali ini kita akan tes gaming i3 8100 tanpa VGA ya, untuk tahu seberapa keren prosesor 300.000 ini. Untuk part yang lain akan saya bahas secara singkat saja karena fokus kita kali ini membahas prosesornya. HSF-nya pakai HSF Deep Cool, motherboardnya pakai PowerMax H310M, motherboard baru termurah yang support Gen 8 dan Gen 9. RAM-nya pakai 2 keping RAM dari Hynix 16GB 2666 MHz, tapi ke limit prosesornya jadi hanya jalan di 2400 MHz. Pakai dual storage ya, untuk sistem pakai SSD 128GB dan penyimpanan gamenya pakai harddisk 500GB. Casingnya pakai casing standar bekas dan PSU-nya pakai Aerocool 400 watt 80 plus White EU. Semua part ada di video ini, saya letakkan di link deskripsi. Yang mau beli langsung check out saja. PC ini juga masih bisa di-upgrade ya sampai Gen 9. Prosesornya bisa upgrade ke i7 9700. Kalau PSU-nya nggak diganti, bisa tambah VGA GTX 1650 non-pin atau RTX 3050. Dan casingnya juga bisa ganti ke casing gaming. Sebelum kita uji performa dari prosesor i3 8100, kita cek dulu apakah PC ini hemat daya. Ketika idle, PC ini menyerap daya 35 watt, dan ketika full load, PC ini menyerap daya 98 watt. Bisa buat rumah 450 VA. Selanjutnya, uji sintetis. Kita uji prosesornya dengan Cinebench R15 multicore, dapat skor 529 CP dengan suhu maksimal 67 derajat. Skor yang mirip dengan i5 Gen 4. iGPU-nya Intel UHD 630. Kita uji dengan Unigine Heaven. Di setting 900 pilo dapat skor 1171 dan saya tes pakai 3D Mark Firestrike dapat grafik score 1313. Dari data ini saya yakin i3 8100 bisa main game-game ringan tanpa VGA. Terakhir, uji gaming. Seperti biasa saya akan coba i3 8100 tanpa VGA ini di 10 game. Game yang pertama PES 2021 di setting 900 pilo, sayangnya belum bisa dapat FPS 30, dapat FPS 20-an. Game yang kedua GTA 5 offline, setting 900p normal, dapat FPS yang lumayan antara 30 sampai 40 FPS.
Selanjutnya game e-sport Dota 2 setting 900p fastest ketika laning dapat 80-an fps dan ketika full war dapat 40-an fps. Lumayan nih buat kalian yang pengen rakit PC buat Dota pakai prosesor i3 8100 tanpa VGA pun masih lumayan lancar. Game yang keempat, Valorant setting 1080p low dapat FPS yang selalu di atas 100. Selanjutnya, Genshin Impact setting 900p lowest dapat FPS yang cukup tinggi antara 40 sampai 50-an fps. Selanjutnya kita ke game yang keenam, Minecraft di launcher di setting 1080p fast versi 1.21.4 dengan Optifine. Render distance-nya di 8 chunks, dapat 100 sampai 300-an fps dan sangat sedikit adanya frame drop. Selanjutnya kita ke game Rise of the Tomb Raider setting 720p lowest dapat rata-rata FPS 23. Selanjutnya coba game berat lagi ya, Far Cry New Dawn di setting 720p low cuman dapat FPS di bawah 20 yaitu rata-ratanya 16 fps. Selanjutnya Assassin's Creed Black Flag di setting 768p low juga belum bisa dapat 30 fps, cuman dapat rata-rata fps 25. Game yang terakhir, Euro Truck Simulator 2 di setting 1080p low. Di game ini sih enteng ya, dapat FPS stabil di 60. Kesimpulan, untuk harga 300.000 kita bisa dapat prosesor yang lebih kencang dari i5 Gen 4 dengan iGPU mendekati Radeon R7 nya AMD A8. Konsumsi dayanya juga rendah, bisa buat rumah 450 VA. Kekurangan dari rakitan PC menggunakan i3 8100 adalah di motherboardnya masih lumayan mahal. Harga mobo bekas maupun barunya itu sama, di atas 500.000. Kalau dirakit pastinya nanti jadi rakitan di atas 1 juta. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada saran bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.